Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka tidaklah mereka memerhatikan unta bagaimana diciptakan. Allah mengerem, Allah menghentikan sejenak umatnya Rasulullah, pada khususnya dan umumnya adalah kepada manusia seluruhnya. Lupakan sejenak tentang bagaimana kondisi penduduk jahanam yang mana mereka itu disebut sebagai guasiah, dan bagaimana kondisi penduduk surga. Lupakan sejenak. Mari kita berpikir. Sebelum René Descartes filsuf, kalau nggak salah asal Prancis, mengatakan aku berpikir maka aku ada. Kalau tidak salah pada tahun 1600-an. Al-Quran sudah mengatakan, sudah mengiyakan. Berpikir. Dan ketika surat ini kita sedang asik-asiknya, sedang enjoy-nya memperhatikan bagaimana kondisi neraka, bagaimana kondisi surga. Stop. Jangan terlalu terlena dengan surga dan neraka. Aku bekerja. Yang pertama adalah berpikir bagaimana itu unta. Kenapa unta? Karena pada masa Rasulullah adalah tunggangan yang umum, tunggangan yang banyak dijumpai. Jadi dekat dengan masyarakat, dekat dengan lingkungan sekitar. Kalau engkau wahai ahlul kitab, kalau engkau wahai kaum kafir Quraisy yang tetap kekeh mempertahankan 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah, masih tetap tidak percaya dengan kabar gembira adanya surga dan kabar peringatan yang nyata adanya neraka. Mari kita berpikir. Allah mengajak berpikir. Apakah kau sudah memperhatikan itu? Tungganganmu, ternak-ternakmu itu unta. Bagaimana? Bagaimana mereka diciptakan? Dari yang, ayo berpikir. Dari yang nenek moyangnya unta itu apa? Jadi sangat disayangkan kalau umat Rasulullah itu tidak mau berpikir. Karena ada mazhab yang mengatakan akal itu nanti akan membuat kita tersesat. Justru kalau engkau tidak berpikir nanti engkau malah tersesat. Karena iblis itu cerdasnya luar biasa. Adam itu cerdas, super cerdas sampai jadi dosen malaikat. Dan iblis tidak suka karena merasa levelnya sama dengan Adam. Dan kita umatnya ini, umatnya Rasulullah, umatnya Adam, umatnya Nuh, umatnya Ibrahim, umatnya Musa tidak mau berpikir. Ya jadi bulan-bulanan iblis. Jadi bulanan-bulanan laknatullah. Karena sekali lagi, dipan-dipan yang tinggi itu di surga tidak diciptakan untuk orang bodoh. Tidak diciptakan untuk orang yang tidak berpengetahuan. Tidak diciptakan untuk orang yang tidak intelek. Intelek Al-Quran, kejujuran, sabar dan gemar menebarkan kasih sayang. Ayo berpikir. Allah mengajak ini berpikir. Jangan terlalu terlena dengan neraka. Jangan terlalu terlena dengan surga yang sudah Allah fasihkan kepada lidahnya Rasulullah. Namun apa daya, ya namanya manusia. Apalagi
Kalau sudah mengenal agama itu istilahnya ya sudah, mau gimana lagi. Kalau udah bodoh-bodoh aja, yang penting aku baik. Yang penting aku tidak menyakiti orang lain. Nah itu makanannya iblis. Karena dia berhenti berpikir. Dan karena berhenti berpikir dia jadi miskin. Dan karena berhenti berpikir dia jadi pengemis. Dan karena berhenti berpikir dia jadi pelacur. Dan karena berhenti berpikir dia jadi pecundang, loser. Tangannya selalu di bawah. Allah tidak suka hal-hal semacam itu. Berpikir. Sehingga kau tahu siapa dirimu. Apa tujuan hidupmu? Mau kemana dirimu ini? Sudah selesai kita menceritakan tentang bagaimana kondisi penduduk jahanam, bagaimana kondisi penduduk surga. Ayo. Orang Eropa itu luar biasa. Dia tidak percaya kepada Al-Quran. Percaya kepada filsuf yang luar biasa. Kalau insya Allah dia berbuat baik, juga letaknya di surga karena dia berpikir. Karena dia berpikir. René Descartes mengatakan, aku berpikir maka aku ada. Jangan terlalu terbuai dengan Al-Quran, dengan cerita-cerita surga, dengan cerita-cerita neraka. Lalu kemudian orang kafir menciptakan benda-benda. Menciptakan helikopter, pesawat, listrik, segala macam. Kita melongo kayak sapi ompong. Memang sebabnya karena kita kalah di perang salib. Mau tidak mau itu mazhab-mazhab yang jumut, mazhab-mazhab yang mengagungkan kebodohan ya. Tapi masuk surga itu dibolehkan tumbuh, sementara mazhab-mazhab yang dimana hadis yang mengatakan engkau berpikir itu pahalanya 80 tahun Allah katakan, tidak terdengar dengungnya di umat Islam. Tidak terdengar dengungnya. Ada dua bentuk kesabaran. Kesabaran yang pintar dan kesabaran yang bodoh. Kesabaran yang pintar adalah ketika masuk ilmu pengetahuan ke dalam dirinya, disejajarkan dengan ilmu agama yang ada di dalam dirinya. Kawin, nikah, sains dengan agama. Kesabaran yang bodoh itu tidak seperti itu. Dikotak-kotakan agama-agama, sains-sains. Makanya orang ateis itu geramis sama orang yang beragama seperti itu. Udah bodoh, malas, tolol, pengemis. Tapi gampang sekali mengkafir-kafirkan orang. Gampang sekali menyesat-nyesatkan orang. Seolah-olah bumi dan langit ini punya nenek moyangnya. Geram mereka. Ayo, Allah mengajak kita untuk berpikir. Yang pertama Allah ajak berpikir itu santai sebenarnya, nggak jauh-jauh. Dalam lingkungan sehari-hari ajalah Rasulullah ajak mereka itu berpikir itu. Bagaimana itu penciptaan onta. Bagaimana itu penciptaan hewan-hewan yang di sekitar dia itu yang mereka tiap hari makan. Coba bayangkan, kalau tidak ada aku itu, Kentucky Fried Chicken, McDonald, coba bayangkan itu unggas-unggas. Akhirnya yang berpikir kan orang-orang kafir. Menciptakan vaksin-vaksin, menciptakan makanan-makanan, menciptakan pupuk-pupuk. Dan kita merasa mengaku Rasulullah, mengaku Islam. Orang kafir mau pinter apapun, mau baik apapun letaknya di neraka ya tidak bisa. Kode etiknya tidak seperti itu. Karena sekali lagi surga benci sekali sama orang bodoh. Maka Imam Ali mengatakan bodoh itu haram. Bodoh itu haram. Seharam-haram yang paling haram itu orang bodoh. Apalagi yang tidak mengetahui esensi Islam yang paling sejati. Kebaikan yang paling sejati, jalan lurus yang paling sejati. Allah mengajak kita untuk berpikir. Artinya orang bodoh itu tidak suka berpikir, hanya orang pintar doang yang suka berpikir. Ya, hati-hati.
Mainan iblis lanatullah itu tipis, tapi nyelekit, hasilnya neraka nanti. Alhamdulillahirobbilalamin.